Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundani Nurono Swandi, Ketua Flipmas Indonesia. Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa Flipmas Indonesia Channel ini akan juga mengekspos karya-karya Flipmas bersama Pertamina dalam wujud program kawasan ekonomi masyarakat atau yang kami namakan Camp Pertamina Flip. Kami akan mencoba menyampaikannya satu persatu, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, sebagai barometer bagi kami. Mengapa berhasil, mengapa tidak berhasil. Dan kami mulai dari mengekspos camp yang ada di kawasan Sumatera Utara. Dan terakhir nanti, insya Allah, camp yang di kawasan Tual di Maluku Tenggara. Apa itu camp? Camp ini adalah kawasan ekonomi masyarakat. Ada kriterianya. Kriterianya itu adalah lahan yang terbatas sekitar 5 hektar yang kemudian digarap bersama-sama Flipmas dan warga sekitar 40 kakak miskin yang belum punya penghasilan. Di mana kawasan yang dipilih itu adalah betul kawasan-kawasan yang sukar untuk ditanami. Lahannya marginal, tidak ada air, kemudian kalau toh ada air itu pun hanya pada musim penghujan, selebihnya nggak ada air di sana. Nah, tetapi juga kami harus berpikir bahwa kawasan-kawasan semacam itu harus bisa diairi, sebab tanpa air ini tidak akan ada manusia yang berdaya itu, apalagi di wilayah-wilayah gersang seperti itu. Nah, karena demikian kriterianya, maka kawasan-kawasan ini bisa berada di pesisir, di tepi-tepian pantai, bisa juga di pedalaman, bisa juga dekat dengan perkotaan. Nah, kawasan 5 hektar ini harus mandiri secara energi, apakah dengan mikrohidro, apakah dengan solar cell, apakah dengan biogas, dan sebagainya. Diharapkan mandiri energi. Demikian juga pakannya dan juga pupuknya. Di awal-awal camp ini dibentuk bersama warga, jelas ini semua masih harus didatangkan dari luar dulu. Kemudian setelah mulai ada kotoran sapinya, mulai ada bahan-bahan organik yang bisa diolah di sana menjadi pakan, kemudian menjadi kompos dan sebagainya, baru produksi internal inilah yang kemudian dijadikan yang diandalkan. Samping itu kami juga melihat bagaimana sinergisme biota di kawasan. Apakah memang benar ada ayam, kemudian baik untuk lele, ada lele baik untuk sapi, ada sapi baik untuk kebun dan sebagainya. Sehingga pemikiran-pemikiran yang zero waste ini sebetulnya sudah banyak. Hanya kami belum menemukan contohnya di Indonesia ini. Mana contoh zero waste yang dibangun di wilayah-wilayah terpencil seperti ini dengan warga-warga yang masih belum berpengalaman dalam bercocok tanam, kemudian di dalam beternak dan sebagainya itu. Nah, pada saat yang sama, kriteria lain yang dimasukkan adalah harus ada tanaman-tanaman yang sifatnya jangka pendek dan juga jangka menengah dan jangka panjang. Nah, yang jangka panjang inilah kemudian kami juga menambah kriteria itu sendiri bahwa camp ini tidak hanya sekedar untuk pusat perekonomian, kemudian pusat kesenian, ya pusat pendidikan untuk wilayah-wilayah di sekitar kawasan itu, tetapi juga ada unsur konservasinya. Apa yang kami konservasi? Gitu. Kalau bisa tanaman-tanaman, ya ada tanaman-tanaman yang kami konservasikan, terutama tanaman-tanaman budaya lokal, ya, budaya lokal. Dan ini yang paling berhasil itu ada di timur sana dengan tanaman budaya lokal yang sudah kita kenal semua adalah cendana. Jadi sekarang saat ini kayu-kayu cendana itu sudah setinggi mungkin 4-5 meter begitu. Nah, ada juga keunikan lokal. Keunikan lokal ini salah satu kriteria di dalam camp. Kalau di timur sana itu pasti akan babi dan sapi, mungkin juga unggas ada. Kemudian di Mataram atau di Bumantar, di Lombok itu biasanya kalau tidak kambing dan sapi dan ayam, ya, tapi nggak ada babi karena Muslim kebanyakan mereka. Tapi kalau di Bali pindah lagi dia sapi, babi, kemudian ayam.
Nah, kalau kita lihat di Kalimporo, di Sulawesi Selatan di sana, di Jeneponto itu orang makan daging kuda di sana, jadi kuda yang diternakan. Kalau kemudian di Partungko seperti yang sekarang diekspos ini adalah kerbau. Di sana nggak ada sapi, jadi Partungko dikenal sebagai desa kerbau. Nah, di samping itu juga bahwa camp ini itu harus punya ruangan yang bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan Flipmas dengan warga, kemudian Pertamina, Flipmas dan warga. Dan di samping itu juga ruangan ini bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan warga berkesenian, kemudian membuat kerajinan-kerajinan tangan dan sebagainya. Itu dilakukan di ruangan yang ada di camp itu. Nah, karena kami ini adalah sekumpulan dosen, maka kami berpikir juga bahwa warga yang ada di camp ini itu harus bisa menerima iptek dari kampus yang paling sederhana yang bisa mereka cerna. Ya, kemudian perlahan-lahan juga ditingkatkan. Di samping itu juga, karena mereka dengan cepat sekali bisa mengadopsi iptek-iptek yang dibawakan dari kampus, maka daripada hasil-hasil riset itu nangkring semua di kampus tidak pernah dibawakan ke masyarakatnya, maka ini adalah peluang untuk teman-teman dosen yang bergabung dalam Flipmas ini menerapkan hasil-hasil risetnya itu di lapangan, ya di camp ini, sehingga secara perlahan warga-warga camp ini juga akan terangkat ipteknya, ya pemahaman tentang ipteknya. Oleh karena itu kami sampaikan di sini dinamika iptek di situ. Sebagai indikator bagaimana kawasan, maka indikator yang ditetapkan Pertamina adalah indeks pembangunan manusia. Tetapi begitu kami berhadapan dengan lahan yang hanya 5 hektar, manusianya 40 kakak, maka pertanyaannya adalah valid tidak ini kalau kita hitung IPM-nya. Akhirnya kami juga hitung IPM-nya ini atas dasar kawasan yang sempit itu, yang terbatas ini. Dan kemudian secara ekonomis ini pun juga bisa diikuti melalui profil omsetnya. Jadi semua camp itu akan menunjukkan profil omset besar kecilnya tergantung bukan hanya dari rezeki, tapi dari apa sih yang ditanam, apa sih yang diternakkan, apa sih situasinya di sana, apakah dekat pasar atau tidak dekat pasar dan sebagainya ini. Nah, dengan kriteria sebanyak ini dan juga kriteria yang tidak mudah ini, maka camp ini satu persatu kemudian dibangun, ada yang serempak di seluruh Indonesia ini. Seluruh NKRI ini dibuatkan camp oleh Pertamina dari 2014 sampai 2017 itu sekitar 32 lokasi. Jadi ada 32 camp, lalu kemudian menyebar dari mulai Sumatera Utara, terus Panjang Jazirah Jawa, lalu kemudian Timor, dan yang di ujung timur di sini tidak Papua, tetapi di Tual. Kemudian ujung utara di sini adalah di Talaut, di bawah ini adalah Natuna, kemudian ini adalah Halmahera, jadi di Maluku Utara. Kemudian ada di Kendari, ada juga di Jeneponto, kemudian ada di Lingga di Pontianak. Masing-masing menunjukkan kesuksesan ataupun kegagalannya sendiri-sendiri. Ya, ada yang sukses, ada yang gagal. Biasa untuk satu kegiatan. Nah, kami mulai dengan camp yang pertama. Ini camp yang lokasinya paling utara, jadi di Sumatera Utara, bukan Aceh. Jadi Aceh pada saat itu tidak berhasil meyakinkan Pertamina bahwa mereka siap untuk membangun camp ini. Nah, Partungko, desa Partungko Naginjang ini di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Lalu coba kita lihat yang ada di mana dia gitu. Partungko itu berada dekat dengan Pulau Samosir. Sehingga kalau kita berangkat dari Medan, ini kita melalui Brastagi, lalu kemudian sampai ke Kabupaten Dairi di Partungko itu memerlukan waktu kira-kira dengan kendaraan sekitar 6 jam. Itu baru sampai di penginapan. Kita harus bermalam dulu, baru esok harinya kita ke camp yang kira-kira masih harus ditempuh satu jaman gitu. Sehingga total satu kali keberangkatan ini bisa 7 jam, sehingga PP sudah 14 jam. Jadi bisa kita bayangkan bahwa satu hari penuh sudah habis hanya untuk berangkat ke sana. Belum lagi kami tinggal di sana dan seterusnya. Nah, dari posisi dan lokasi yang cukup terpencil di pedalaman ini, maka teman-teman kemudian
membangun timnya yang cocok untuk kawasan itu. Tim itu dipimpin sendiri oleh Ketua Wartabi ini, Pak Profesor Dr. Insinyur Edison Purba. Dia adalah dosen Fakultas Pertanian di Universitas Sumatera Utara. Kemudian dibantu dengan Pak Jonathan Ginting, ini pun juga dari pertanian. Lalu kemudian Bu Novi ini sebelumnya ada di Universitas Sisingamangaraja, sekarang sudah menjadi guru besar di USUM. Kemudian Ibu Mas Tauli ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Kemudian Pak Budi Utomo, ini yang urusannya dengan mikrohidro dan sebagainya. Lalu Bu Bintang, ini urusannya pada pupuk, kompos, dan sebagainya itu. Nah, dengan komposisi yang lengkap seperti ini, kadang-kadang juga dibantu oleh mahasiswa, kemudian ada dosen-dosen yang lain kepengen juga melihat ada apa sih di Partumku itu dan sebagainya. Dan teman-teman ini kemudian bermitra, bekerja sama dengan 3 bersaudara ini, yang semua marganya adalah Sinaga. Jadi ada Lehon, ada Roni, ada Wisman. Mereka-mereka inilah yang setiap hari itu mengerjakan semua program-program yang sudah disepakati bersama dan dibiayai sepenuhnya oleh Pertamina ini. Nah, kalau kita lihat secara umum, kondisi Partumku ya seperti ini. Ini kondisinya pada saat awal-awal, di mana camp itu masih belum mulai dibangun. Kita lihat bagaimana kondisinya, ya sesuatu yang mungkin tidak banyak orang mau ke sana. Tetapi ya karena Pertamina sudah memberikan lahan itu sebagai tantangan intelektual kami, ya mari kita kerjakan gitu. Dan kemudian pada perjalanannya ikon kerbau yang ada di Partumku itu pun juga muncul. Dan ini berada di kawasan camp kerbau ini. Nah, Partumku sendiri itu kalau kita berangkat dari Medan itu 6 jam tadi ya. Kemudian 1 jam masih harus dari penginapan ke campnya. Kemudian yang namanya kawasan Partumku di camp itu ya, 5 hektar itu masih sekitar 1 km dari jalan raya. Kita bisa naik kendaraan atau kita jalan kaki ke camp. Ketinggiannya sampai 1900, ini sudah cukup tinggi, dan ini wilayah-wilayah seperti ini memang bagus sekali untuk sayur-sayuran, baik kentang, buncis, kol, apalah gitu yang namanya sayur-sayuran itu bagus ditanami di sana. Nah, teman-teman menanam bersama warga itu kentang, kubis, ubi jalar, cabai, buncis, tomat, kemudian ada terong Belanda. Nah, di samping pertanian sayur-sayurnya, sayur mayur begitu, juga mereka melakukan pemeliharaan ternak. Jadi ada peternakan kerbau, ada itik, ya, kemudian juga ada ayam kampung di kawasan itu. Nah, airnya sendiri, secara kebetulan itu tidak jauh dari kawasan ini, bukan air dari sungai yang mengalir kira-kira 2-3 meter dari lahan pertanian itu, yang kemudian nanti dikumpulkan, dijatuhkan untuk kemudian menjadi pembangkit mikrohidro, dan air-air yang mengalir ini kemudian dinaikkan ke tandon-tandon air. Masih ada 3 tandon di sana, itu berkapasitas masing-masingnya 3 kubik. Ternak kerbau sendiri itu dikandangkan ya di desa. Setiap pagi diantar oleh anak-anak itu sebelum mereka sekolah, diantarkan ke sana, ditunggangin sampai ke camp, kemudian ditinggal karena orang-orang tuanya ada bekerja di lahan-lahan di sana. Jadi mereka yang mengawasi. Nanti pulang sekolah, anak-anak datang lagi ke sana, sore harinya mereka membawa kerbau-kerbau ini kembali pulang. Sekali waktu kerbau ini pernah dibawa oleh maling. Jadi anak-anak itu begitu mengumpulkan kerbau-kerbau di kawasan, kok harusnya 9 jadi tinggal 8. Nah, datanglah kemudian ini ahli-ahli pencium jejak itu yang kemudian mencari di mana kerbau ini berada gitu. Akhirnya mereka temukan di tengah hutan. Nah, ternyata di tengah hutan itu ada 2 ekor kerbau. Yang satu ini kemungkinan milik tetangga desanya di sana gitu. Dan dua-duanya akhirnya dibawa pulang karena kemungkinan besar pencurinya ini sedang mencari lagi kerbau untuk dicuri dan disimpan di tengah hutan itu. Sebelum mereka malam hari mereka akan bawa pergi. Nah,
kejadian-kejadian seperti ini rupanya sudah biasa di sana. Ternak kerbau di sini biasanya memerlukan kubangan-kubangan, dan secara alami ternyata kubangan itu sudah ada dan juga bisa diairi oleh air yang ada di sana sehingga mereka bisa berkubang dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa lahan-lahan seperti ini di awalnya sudah nggak mungkin untuk mengerahkan satu desa sekalipun untuk nyangkul lahan 5 hektar dengan kondisi seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka setelah melihat ini kondisinya ini, Mei 2014 ini, lahan yang seperti ini itu harus dikerjakan oleh teman-teman di Martabi itu. Tidak ada tanaman-tanaman yang produktif, tidak ada sama sekali. Sehingga sejauh mata memandang ini puluhan hektar itu ya seperti ini pemandangannya. Nah ini kan sayang gitu ya, lahan-lahan produktif dibiarkan terbengkalai seperti ini, sementara air itu ada, dan kemudian dibiarkan saja tidak produktif. Nah, jelas teman-teman nggak mungkin mengerahkan petani di sana untuk mencangkul 5 hektar ini. Mereka sewa bulldozer ini digunakan oleh warga-warga di sana untuk menggali, jadi seperti land clearing gitu loh. Jadi meratakan kembali, membuang perdu-perdu yang tidak diperlukan di sana, lalu kemudian membuat galengan-galengan untuk menanam kentang, menanam cabai, tomat dan sebagainya. Sementara di awal-awal kegiatan ini, ketan masih beli, pupuk organik juga masih beli, karena masih belum ada sumbernya. Lalu kemudian bibit-bibit, kentang, cabai, tomat, buncis, semuanya beli. Ini kemungkinan besar belinya di Brastagi, karena dekat dengan Patungko dibandingkan Medan. Apa yang mereka lakukan kemudian? Di sini dibuatkan dudukan-dudukan untuk tandon. Nah, ini tandon-tandon air yang 3 kubik itu. Kemudian mereka sudah mulai belajar menanam cabai menggunakan teknik mulsa, kemudian menanam kentang dan sebagainya gitu. Tomat, kentang, cabai, buncis dan sebagainya. Nah, ini semua didukung oleh adanya tandon-tandon air tadi. Ya, air dari sungai diangkat ke tandon, tandon kemudian disebarkan ke kebun-kebun itu. Bangunan-bangunan juga didirikan di sana untuk kandang kerbaunya, untuk kemudian di sini ruang-ruang pertemuan, kemudian ini adalah rumah kompos, ya kalau kita lihat dari kejauhan seperti ini. Dan pada saat Agustus 2015 ini kerbaunya sudah ada. Jadi selama kandang kerbaunya belum siap, selama wilayah ini belum dihuni, karena nanti warga itu diminta untuk menghuni di sini. Karena kalau tidak dihuni, ini semua investasi ini bisa habis dicuri orang. Nah, oleh karena itu mereka membeli kerbau, kerbaunya ini dikandangkan dulu di desa, baru kemudian setiap hari mereka bawa ke camp dan juga kembali pulang. Nah, Agustus 2015 ini sudah kira-kira berlangsung 1 tahun. Wajah yang ada dari sebelumnya tanaman-tanaman yang tidak produktif seperti ini yang ada itu kemudian sudah berubah total menjadi lahan-lahan, ada lahan cabenya, ada kemudian kentangnya, ada kolnya dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau lahan ini bisa dimanfaatkan seperti ini, mestinya kan tidak hanya sekedar 5 hektar, itu puluhan hektar yang ada di sekitarnya itu juga bisa diolah. Tetapi kami memang komitmen kami dengan Pertamina kan hanya 5 hektar. Nah, di dalam lahan 5 hektar itulah kemudian kerbau-kerbau ini digembalakan. Pagi-pagi anak-anak itu, siswa-siswa naik kerbau, dia ke sana sebelum dia pergi sekolah, lalu kemudian ditinggal orang tuanya yang kemudian mengawasi. Nah, si kerbaunya ya sudah, dia mau mandi kayak berendam kayak kemudian makan kayak itu sudah bebas gitu. Dan pertumbuhannya luar biasa bagus ini kerbau-kerbau. Tapi yang tidak bagus kemudian adalah bahwa mereka jatuh cinta sama kerbaunya, kerbaunya nggak mau dijual. Tuh, kerbau ini dipelihara untuk dijual gitu. Oh, dia malah sudah alasannya sudah masih lagi cinta lah, nggak tega lah dan sebagainya gitu. Ya kita masih perlu waktu untuk menyadarkan mereka. Dan pada saatnya di tahun 2016 itu kemudian warga ini sudah siap untuk dilatih membuat kompos. Jadi setelah ada
sampah-sampah atau limbah-limbah organik, ya, kemudian ada peluang juga untuk membuat kompos ini sampai limbah-limbah sayuran itu, kemudian ada eh, banyak juga di sana kotoran-kotoran kerbaunya. Nah ini dicampur semua ini untuk dijadikan kompos. Ini bukan pakan ternak tapi untuk kompos gitu. Nah, air yang kemudian mengalir dengan tenangnya di sini dari mata air itu setelah dibendung kemudian diharapkan bisa menghasilkan listrik dari mikrohidro. Pada saat kami ke sana Mei 2016 mikrohidronya itu belum terpasang, sudah siap belum diantarkan dan kemudian belum terpasang. Tapi apa yang sudah ada di sana adalah mesin-mesin pompa ini yang kemudian memompa air dari sungai ini kemudian dinaikkan ke tandon-tandon air yang 3 kubikan sebelum kemudian didistribusikan ke semua wilayah kebun. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa semua yang ditanam itu hidup subur di situ. Ini adalah tanaman kentang, dan tanaman kentang ini baru kemudian saya menyadari bahwa ada dua jenis yang ditanam ini. Entah petaninya itu tahu atau tidak, sadar atau tidak, sebab yang satu berbunga putih, yang satu lagi berbunga agak ada warna rosanya. Nah, ini mesti varietasnya bisa jadi berbeda gitu. Nah, apakah mereka tahu ini? Bibit kentang ini pun juga tidak berasal dari balai pembibitan benih di beras lagi, tetapi justru didatangkan dari Lembang, dari Pengalengan, kemudian dari Dieng dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat bahwa bibit untuk di gunung seperti ini demikian jauhnya itu masih berasal dari wilayah yang jauh. Tetapi untuk mereka ini jarak itu menjadi tidak berarti karena begitu datang bibit kentangnya mereka sudah menanam, mereka nggak peduli lagi bibit kentang dari mana gitu. Dan pembangunan ini juga masih di awal ya, tahun 2016 itu baru dibangun ruang pertemuan, kemudian kandang kerbau, kemudian membuat juga rumah-rumah kompos dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini 1 tahun ya, ini ya kira-kira 6 bulan sampai 8 bulan ini kerbau-kerbau itu sudah sebesar ini, sangat-sangat gemuk, sangat-sangat sehat, dengan makan hanya dibiarkan begitu aja. Nggak mungkin dia di ini ternyata. Dia nggak mau. Mereka itu kerbau-kerbau ini nggak mau dimasukkan ke kandang itu. Padahal komitmen kami dengan Pertamina itu setelah kandang jadi, semua kerbau masuk ke sana. Ternyata tidak sesederhana itu. Begitu juga sapi nanti, tidak sesederhana itu. Nah, ini adalah kentang-kentang yang sudah siap dipanen. Yang memanen kemudian adalah bupati. Begitu bupati panen, bupatinya gembira, bahagia, masyarakatnya juga bahagia. Tapi pertanyaan adalah berikutnya apa setelah ini semua? Siapa yang mengurus pemasaran? Siapa yang menguruskan bibit? Siapa yang menguruskan perawatan dan sebagainya itu? Akhirnya ya warga ini sendiri yang harus mengerjakan ini semua gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya Flip Mas hanya diberi waktu 3 tahun untuk 2 tahun bahkan ini 3 tahun itu karena 1 tahunnya pencairan dananya agak sukar gitu ya, sehingga harusnya kita 2014 sampai 2016 harusnya sudah selesai, tapi karena pencairan dananya agak terlambat akhirnya pekerjaan sampai baru selesai 2017. Nah sementara kalau kita lihat ini kerbaunya sukses gemuk-gemuk gini, kemudian kentangnya tidak hanya gemuk-gemuk gini, tapi juga buahnya juga sesuai dengan harapan. Dimana buah-buahnya nanti ada warga yang bagiannya adalah mengumpulkan, masuknya ke dalam karung dan kemudian membawanya ke pasar. Dan di samping itu juga ada ternak-ternak itik. Yang ternak itik mereka punya 100 ekor. Nah ini digembalakan di kawasan. Tanaman itu selain juga kentang ini, ya kentang itu kemudian sudah dikarungkan. Di situ ada juga tanaman kol, ada tanaman cabai, yang siap panen juga tomat. Sehingga kalau lahan kita itu betul-betul dipelihara, kemudian warga ini betul-betul
tidak hanya sekedar dibimbing, mereka pasti punya pengetahuan empirik yang luar biasa, yang saya istilahkan sebagai empirical knowledge itu sudah banyak mereka punya itu. Hanya mereka memang perlukan untuk modal-modal kerja gitu ya. Kemudian juga pengawasan. Dan di samping itu juga membantu mereka di dalam pemasaran. Ya walaupun kalau menurut mereka bandar-bandar itu yang datang belanja lalu beli di mereka langsung harganya harga kebun, dan kemudian kalau di pasar itu sudah harga bandar sendiri yang pasti ada keuntungannya dan sebagainya. Nah, dari ini semua bahwa ketangnya sudah panen, kemudian tomatnya panen, cabenya panen, kemudian kerbaunya juga sudah terjual dan sebagainya, maka saya bisa melihat bagaimana perkembangan kawasan itu secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat di sini, naiknya yang perlahan ini dari 17 juta misalnya, terus kemudian perlahan sampai ke 39 juta. Nah, dalam kurun waktu sekitar hampir 1 tahun, setengah tahun ini menunjukkan adanya situasional panen itu. Ada panen baru nanti mereka akan melonjak lagi, kalau mereka baru nanam itu kemudian sampai panen dia akan datar lagi. Dan ini terlihat di sini. Ya, kemudian mereka panen naik melonjak begini sampai 85 juta, lalu kemudian perlahan lagi terus begini dia mulai tanam lalu kemudian mendekati panen dan sebagainya. Dan ini yang jadi pertanyaan adalah mengapa kok profil ini jadi agak mendatar begini, padahal kalau mereka misalnya menanam tomat lagi mungkin sekitar 3-5 bulan, cabai misalnya sekitar 9 bulan dan sebagainya. Nah, komoditas-komoditas yang usia-usia panjang begini, ini memang akan menyebabkan aset itu seolah tidak bergerak atau omset juga tidak bergerak. Tetapi beda kalau misalnya kerbaunya mereka jual, gitu ya, sudah besar-besar itu setiap bulan mereka jual 1 atau 2 ekor, maka ini akan membantu peningkatan omset itu. Nah, peningkatan omset ini pun kelihatan tidak terjadi begini, bisa jadi karena warga sendiri masih belum terbiasa mencatat. Ya, dosen juga tidak biasa mencatat, apalagi warga tidak biasa dia mencatat. Sehingga, tapi apapun juga, kita lihat dari profil ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari pendapatan di kawasan itu. Nah, masalahnya adalah begitu ditinggal 2017 ini, lalu bagaimana ini dengan omset? Sudah tidak bisa ditelusuri. Bagaimana dengan perubahan yang jelas-jelas nyata seperti ini, bisa nggak dipertahankan terus gitu. Nah, dari pengalaman yang kemudian saya hadapi di lapangan itu, belum tentu yang berhasil ini bisa dipertahankan untuk jangka waktu lama. Di situ pentingnya dampak, di situ pentingnya sustainability, di situ pentingnya monitoring. Oleh karena itu selalu saya ingatkan ya teman-teman CSR, monitoringnya ini loh. Ya. Karena apa? Secara psikologis mereka tuh masih perlu dosen untuk kemudian berdiskusi, bertanya, gitu ya, kemudian ikut memperbaiki apa yang masih kurang di sana. Tapi kalau mereka begitu saja ditinggal 3 tahun, nah itu 3 tahun ini rumusnya siapa? Gitu. Untuk UMKM bisa, nah untuk masa warga kayak begini, nggak bisa. Gitu. 3 tahun oke, pekerjaan fisik itu bisa berhenti ya, modal dan sebagainya. Tetapi konsultasi ini tidak bisa berhenti. Oh, pakai internet, pakai daring segala macam. Bukan begitu. Warga ini kan tidak bisa. Mungkin bisanya cuma punya handphonenya kemudian tidak ada WA-nya, gitu ya. Jadi belum Android dan sebagainya. Ini kesulitan-kesulitan di lapangan yang akan terhenti begitu saja begitu kita selesai meninggalkan lokasi. Sesuai saran Pertamina, 3 tahun tinggalkan. Ya ini akibatnya. Demikian yang bisa disampaikan tentang Kempa Tukona Ginjang, sesuatu yang demikian masif investasinya, demikian masif ipteknya, lalu kemudian segera kita harus tinggalkan, kita tidak punya peluang untuk kemudian menjaga ini secara baik, sehingga ada kemungkinan bahwa semua yang baik ini bisa kembali lagi menjadi kondisinya semula. Kalau kita tidak punya rasa kepercayaan kepada mereka. Baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.